pemirsa, selamat pagi. Anda kembali menyaksikan Presiden Activity yang kami rangkum dengan seputar agenda kepresidenan dalam sepekan. Bersama saya Dewa Manik, simak informasinya untuk Anda. Dan kita awali informasi berikut ini di mana Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi World Bank di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 25 Juli 2024. Dalam pertemuan tersebut membahas berbagai isu terkait perekonomian Indonesia dan juga berbagai program yang telah dijalankan pemerintah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Managing Director World Bank Anna Berger di Istana Merdeka pada Kamis 25 Juli 2024. Tidak sendiri dalam kunjungan tersebut, Anna ditemani oleh perwakilan World Bank Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa World Bank mengapresiasi terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5% dengan tingkat inflasi sebesar 2,58%. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa World Bank juga mengapresiasi program-program yang dilakukan pemerintah, antara lain pengurangan kemiskinan, infrastruktur terkait pertanian, dan juga penurunan stunting melalui early childhood. Presiden menyebutkan bahwa penurunan angka stunting di Indonesia dari 37% menjadi 21%. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya resiliensi pangan dan energi hijau untuk masa depan Indonesia. World Bank juga mengatakan pentingnya untuk pengembangan transmisi, infrastruktur dan transmisi listrik yang tentunya akan menjadi prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, oleh karena itu World Bank juga mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian, termasuk dengan irigasi yang tadi delegasi World Bank dari Lombok dan melihat bagaimana pendapatan petani meningkat dan juga irigasi berjalan dengan baik. Kemudian juga hasil daripada pertanian mendongkrak nilai tukar petani. Nah, World Bank juga mengapresiasi program stunting yang dilakukan oleh Indonesia, Early Childhood Program, dan Indonesia bisa mengembangkan program dalam skala besar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Masih agenda kepresidenan, di mana Presiden Joko Widodo bersama Iriana Joko Widodo ini meninjau pemberian vaksin polio di Jayapura, Papua pada 23 Juli 2024. Kunjungan ini sekaligus dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional. Sebagai rangkaian kunjungan kerja Kepala Negara ke Jayapura, Papua, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau pemberian vaksin polio dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional pada Selasa 23 Juli 2024. Bertempat di Posyandu Rajawali 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Presiden dan Ibu Negara tampak berinteraksi langsung dengan masyarakat yang hadir untuk melakukan vaksin polio bagi anak-anak mereka. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara meminta Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di seluruh wilayah untuk menggencarkan vaksinasi polio kepada anak-anak, serta lebih aktif mendorong masyarakat melakukan vaksin polio, terutama di daerah yang capaiannya masih rendah. Ya, semuanya ya. Ini polio semua nih. Terus jangan sampai terjadi ya. 4 kali ya. Masyarakat menyambut antusias program pemberian vaksin polio tersebut. Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Negara juga disambut hangat oleh masyarakat. Saya pikir apa yang disediakan oleh pemerintah itu sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang masa depan anak-anak bangsa. Saya pikir bagus untuk diikuti. Tentu senang sekali dan tidak menyangka rumah kita didatangi sama Pak Presiden, posyandu kita. Senang sekali. Terima kasih untuk Pak Presiden sudah mengunjungi posyandu kami, mengunjungi perumahan kami di sini. Sehat-sehat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam kunjungan ini terkait stunting, Presiden ini menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka prevalensi ini stunting di tanah air. Dan Presiden juga menyebutkan tadi bahwa banyak faktor yang mempengaruhi angka penurunan stunting. Kita lanjut informasi berikut ini di mana Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada 23 Juli 2024. Dalam kegiatan agenda ini merupakan langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global
yang dipicu oleh perubahan iklim yang ekstrim. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Selasa 23 Juli 2024. Kepala negara menyatakan kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim yang ekstrim. Menurutnya, kedaulatan serta ketahanan pangan harus menjadi konsentrasi. Orang nomor 1 di tanah air itu menyatakan optimis menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan di kawasan Merauke dan sekitarnya dengan potensi produksi seperti padi, jagung, tebu untuk gula pasir, serta bioetanol. Lebih lanjut, Presiden menyatakan nantinya pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan fokus di bidang pangan dan energi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di perusahaan tersebut, di antaranya laboratorium kultur jaringan, pembibitan tebu, hingga perkebunan tebu. Dan pemerintah Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkonsentrasi di pangan dan energi. Di sini sudah dicoba, nggak hanya sekali 2 kali, tapi tidak berhasil. Tapi yang sekarang menurut saya, kalau tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan tissue culture, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton per hektar, semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menanggapi hal tersebut, kita melihat bahwa cuplikan tadi Kepala Negara ini menyampaikan kunjungan kerja kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perusahaan iklim dan juga yang ekstrim. Dan kini kita lanjut dengan agenda kepresidenan, di mana saat ini Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia 2024. Dalam sambutannya, ini Kepala Negara menegaskan pentingnya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia 2024, serta meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 di Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan, di mana Presiden ingin seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mendapatkan akses, kesempatan, serta perlindungan yang sama. Selain itu, Kepala Negara menilai literasi keuangan di Indonesia cukup rendah, sehingga meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan pentingnya sistem perlindungan dan keamanan data konsumen. Literasi keuangan kita masih rendah. Seingat saya kurang lebih 50%, masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh sebab itu, siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari cuplikan tadi kita melihat bahwa memang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI X Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2024 ini memang bertujuan mempercepat transformasi ekonomi keuangan digital, yang dimana nasional dan juga dalam rangka menciptakan ekonomi dan keuangan yang inklusif, mendukung inovasi dan juga meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Dan informasi lainnya akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Presiden Activity. Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga.
Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan.
Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Kembali Anda menyaksikan Presiden Activity dan kita lanjut agenda kepresidenan dalam sepekan di mana Presiden Joko Widodo menghadiri refleksi dan juga catatan 10 tahun pemerintahan di bidang konstruksi, infrastruktur dan juga investasi pada 31 Juli 2024. Di mana juga Presiden menekankan pembangunan infrastruktur akan mendatangkan investasi serta mengurangi biaya logistik yang akan menekan inflasi. Presiden Joko Widodo menghadiri refleksi dan juga catatan 10 tahun pemerintahan di bidang konstruksi, infrastruktur, dan investasi di Jakarta pada Rabu 31 Juli 2024. Jokowi menyebut bahwa sejak awal kepemimpinannya, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, diantaranya untuk konektivitas, layanan dasar, infrastruktur untuk pangan, infrastruktur untuk energi, dan infrastruktur untuk industri. Presiden menjelaskan dari pembangunan infrastruktur selama 2 periode tersebut membuat World Competitiveness ranking Indonesia naik dari peringkat 34 menjadi peringkat 27. Kepala negara menyebut pembangunan infrastruktur akan mendatangkan investasi serta mengurangi biaya logistik yang akan juga menekan inflasi. Yang dulunya biaya logistik kita kurang lebih 24%, sekarang sudah turun menjadi 14%, sehingga harga-harga bisa ditekan lebih murah dan itu terlihat dari angka inflasi. Kalau dulu angka inflasi kita 8, 9, bahkan 11, sekarang ini bisa ditekan di bawah 3%. Dan terakhir di bulan yang lalu berada di angka 2,58%. Jadi pembangunan itu berentetan kemana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan kemana-mana. Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti pentingnya kualitas dan estetika dalam proyek konstruksi. Oleh karenanya, Kepala Negara berpesan kepada Gapensi sebagai salah satu asosiasi jasa konstruksi terbesar di Indonesia agar menghasilkan karya konstruksi yang semakin berkualitas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Catatan 10 tahun pemerintahan Jokowi di bidang konstruksi infrastruktur dan juga investasi yang diselenggarakan oleh Gapensi. Kita mengetahui dari pembangunan infrastruktur ini World Competitiveness Ranking kita naik dari angka 34 melompat ke 27. Dan daya saing itu juga ingin kita raih dari pembangunan yang ada dan selain itu pemanfaatan infrastruktur untuk rakyat. Semoga pembangunan di Indonesia semakin maju dan juga menuju Indonesia emas. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional kawasan industri terpadu Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada 26 Juli 2024. Kepala negara menekankan bahwa pembangunan kawasan industri terpadu Batang tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru, tapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur industri di Indonesia, khususnya di tengah persaingan global yang makin ketat. Kepala negara juga menekankan bahwa pembangunan kawasan industri terpadu Batang tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, tapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Oleh karenanya, Presiden memerintahkan jajarannya untuk terus bergerak aktif dalam pemasaran kawasan. Kurang lebih sebanyak, tadi Pak Menteri Investasi sudah menyampaikan, kurang lebih sebanyak 250.000 pekerja, karyawan yang bisa bekerja di kawasan industri terpadu Batang ini. Goalnya ke situ. Karena memang kita harus membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya bagi rakyat kita. Dengan investasi yang sekarang masuk sudah 14 triliun rupiah dan menyangkut kurang lebih 19.000 pekerja. Ini baru awal-awal. Presiden pun menyampaikan optimis
bahwa keberadaan industri ini akan menjadi daya tarik utama bagi investor asing dengan sejumlah perusahaan yang sudah bersiap memulai operasionalnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Berdasarkan informasi tadi bahwa kita melihat berdasarkan data Presiden yang dimana bahwa industri terpadu Batang akan menampung lebih dari 250.000 pekerja dan telah mendatangkan investasi sebesar 14 triliun. Presiden pun optimis bahwa keberadaan kawasan industri ini akan menjadi daya tarik utama bagi investor asing dengan sejumlah perusahaan seperti KCC Glass dan juga Wavin yang sudah bersiap ini memulai operasionalnya. Harapannya jajarannya untuk terus bergerak aktif dalam pemasaran kawasan ini. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana agenda kepresidenan ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ini menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Jayapura. Pada puncak peringatan Hari Anak Nasional tersebut dihadiri oleh sekitar 6.000 orang anak. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa 23 Juli 2024. Nampak Presiden dan Ibu Negara mengenakan topi rumbai khas Papua. Presiden juga terlihat mengenakan tas anyaman dari Papua yang diselempangkan di bahunya. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi memberikan kuis berhadiah kepada anak-anak. Presiden meminta kepada anak-anak yang maju, diantaranya yang bisa untuk menghafal Pancasila. Lalu anak-anak tersebut akan mendapatkan hadiah dari Presiden Jokowi dan Ibu Negara. Siswi perempuan bernama Sisilia kemudian melantangkan Pancasila. Namun pada sila ketiga, ia sempat kurang lancar sehingga diminta untuk mengulang. Selanjutnya Sisilia kembali melantangkan Pancasila dengan lancar. Dimulai yang pertama dari Sisilia. Sisilia, langsung ya, Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 keadilan sosial bagi seluruh. Pancasila. Anak-anakku semuanya, kalau pas di situ mudah, tapi kalau sudah di dekat Pak Jokowi gini grogi. Jadi nggak boleh ditertawai. Ini pasti bisa, Sisilia. Coba diulang. Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 keadilan persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penguatan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kan? Puncak peringatan Hari Anak Nasional tersebut dihadiri oleh sekitar 6.000 anak PAUD, SD, SMP, SMA dari Provinsi se-Papua, serta turut hadir perwakilan anak-anak dari seluruh provinsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini di mana Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga menghadiri forum peningkatan kompetensi pelaku UMKM di Kota Jayapura. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh anggota organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM. Bersama dengan anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM, Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri forum peningkatan kompetensi pelaku UMKM di Kota Jayapura pada Senin 22 Juli 2024. Iriana ditemani Wuri Ma'ruf Amin serta anggota OASEKIM terlihat melihat langsung produk para pelaku UMKM diantaranya aksesoris, tas, hingga kerajinan dari rotan. Pada kesempatan itu, Ibu Negara juga berinteraksi dengan memberikan kuis atau pertanyaan kepada pelaku UMKM yang hadir. Ini mudah banget, Bu. Sebutkan salah satu makanan khas Papua. Tadi saya juga makan. Sagu sinole. Sagu sinole, papeda. Itu betul? Betul. Tadi saya ngambilnya sulit loh, Bu. Pakai garpu gitu ya, tapi enak kok pakai sama ikan. Ibu menikmati ya. Iya, jelas. Terima kasih, Bu. Saya di sini sudah beberapa kali sama Pak Jokowi. Udah sering sini. Mau hadiah apa itu, ada hadiah apa aja? Tadi saya mau sepeda. Salah satu pelaku UMKM menyatakan senang bisa bertemu langsung dan bahkan berinteraksi dengan Iriana Jokowi. Dengan Ibu dan saya senang selama Bapak menjabat 2 periode di negara di Nusantara ini kali kedua saya bertemu, tetapi tidak tatap langsung seperti tadi. Dan tadi adalah kali pertama saya berhadapan dengan Ibu sambil ngobrol. Saya merasa senang karena Ibu
tidak memilih kasih. Ibu netral, terbuka buat siapa saja, dan itu yang saya lihat dari sosok seorang pemimpin. Dan saya bangga memiliki ibu sebagai ibu negara. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua menilai potensi yang ada di tanah Papua sangat luar biasa. Potensi tersebut masih bisa dikembangkan lewat pelatihan-pelatihan untuk bisa mengikuti kebutuhan pasar. Potensi di Papua itu sebenarnya luar biasa. Kalau kita melihat ini kan kita orang Papua, masyarakat Papua itu punya jiwa seni yang sangat tinggi yang dianugerahkan Tuhan. Tinggal bagaimana potensi-potensi itu kita kembangkan, kita asah, mungkin kita berikan lagi pelatihan-pelatihan keluar dari Papua dan bisa mengikuti kebutuhan pasar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari dua cuplikan tadi kita melihat bahwa kedatangan Presiden dan juga Ibu Iriana pun ini disambut riuh dan tepuk tangan dari anak-anak yang telah memenuhi Istora Papua Bangkit. Dan juga kita berharap peningkatan HAN ke-40 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat dapat menyadari bahwa anak-anak memiliki hak sipil yang harus diperhatikan. Dan informasi selanjutnya akan kami sampaikan, namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung.
di Provinsi Gorontalo. Dan Ini juga kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, bener kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih menyaksikan Presiden Activity dan kita lanjut agenda kepresidenan berikut ini di mana Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri peringatan Hari Kebaya Nasional di Istora Senayan Jakarta pada 24 Juli 2024. Hari Kebaya Nasional 2024 mengangkat tema Lestarikan Budaya dengan Bangga Berkebaya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri peringatan Hari Kebaya Nasional yang diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada Rabu 24 Juli 2024. Hari Kebaya Nasional 2024 mengangkat tema Lestarikan Budaya dengan Bangga Berkebaya. Acara ini menjadi momen penting dalam upaya melestarikan budaya berkebaya di Indonesia. Presiden tiba di lokasi acara dengan mengenakan batik berwarna coklat, sementara Ibu Negara menggunakan kebaya berwarna biru. Sementara itu, Ketua Panitia Puncak acara Hari Kebaya Nasional berharap acara ini dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk berkebaya. Dari kepanitiaan mengadakan Hari Kebaya ini di tempat sejarah yang pertama kali dibuat oleh Kepres tersebut, dan di mana hal tersebut akan lebih banyak perempuan yang berkebaya pada hari ini. Diperkirakan 9.250 perempuan berkebaya akan hadir di Istora Senayan. Sebelumnya, Kepala Negara telah resmi menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, agenda kepresidenan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah influencer mengendarai sepeda motor untuk menjajal akses tol di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 28 Juli 2024. Kepala Negara menilai meski masih tahap pembangunan, namun kondisi jalan tol cukup baik untuk dilewati kendaraan bermotor.
Presiden Joko Widodo bersama sejumlah influencer mengendarai sepeda motor untuk menjajal akses tol ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada Minggu 28 Juli 2024. Kali ini Presiden Jokowi mengendarai motor untuk meninjau progres pembangunan jalan tol IKN. Menurut Presiden, kondisi jalan tol dapat lebih dirasakan apabila menggunakan sepeda motor. Sehingga Presiden memilih mengendarai motor untuk meninjau langsung kondisi pembangunan jalan tol IKN. Kepala Negara mengapresiasi kondisi jalan tol yang dinilai sudah cukup baik meskipun masih dalam tahap pembangunan. Presiden telah memerintahkan Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan tol tersebut serta berpesan agar tetap mengutamakan penghijauan di sekitar jalan tol. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Dalam kesempatan itu, Presiden mengendarai motor didampingi sejumlah menteri, diantaranya Menteri PUPR, sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono, dan Wakil Menteri ATR BPN, sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni. Tampak pula sejumlah influencer tanah air, diantaranya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Gading Martin, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, hingga Ferry Maryadi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah influencer kita lihat bahwa memang menyatakan kegagumannya atas proses perkembangan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah influencer untuk berkeliling Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 28 Juli 2024. Berikut informasinya. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak sejumlah influencer untuk berkeliling melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sejumlah influencer menyatakan kekagumannya atas progres perkembangan IKN, salah satunya adalah Raffi Ahmad. Jadi Masya Allah ini benar-benar merinding. Jadi apa tadi Pak Jokowi bilang ini yang zero, jadi nggak ada polusi sama sekali, green, untuk menjalankan satu pemerintahan. Untuk kepala negara beserta jajarannya ada di sini, ini merupakan satu prestisius juga. Kalau bisa tamu-tamu luar negeri datang ke Indonesia, tahu bahwa Indonesia itu benar-benar indah sekali. Sementara itu, Willy Salim dan Phil May menyatakan bahwa IKN melebihi ekspektasi mereka. Jujur aja di luar ekspektasi aku. Soalnya tadinya kirain kayak ya gitu-gitu aja gitu, kota gitu-gitu aja. Pas lihat ke sini ternyata IKN itu bisa jadi sesuatu yang mungkin 10-20 tahun lagi kita banggakan gitu. Kayak Indonesia punya IKN nih, keren banget gitu kan. Ya, prospek ke depannya udah kelihatan. Masa depannya bagus. Iya. Seru banget. Tak hanya itu, Irwansyah dan Zaskia Sungkar mengaku terkesan dengan pembangunan IKN. Terutama begitu nyampe di IKN, kayak masuk dunia lain. Keren banget, aku nggak nyangka progresnya udah sampai tahap ini, benar-benar udah kelihatan kemegahannya. Arsitekturnya keren banget. Arsitekturnya keren, terus alamnya juga cantik. Terus apanya lagi tadi ya yang bikin aku danaunya juga itu bagus banget. Di sisi lain, Aurel dan Atta Halilintar menyatakan terhormat keduanya bisa diajak untuk berkeliling di IKN. Sebenarnya semuanya berkesan. Dari awal diajakin ke IKN itu juga ada suatu kehormatan dan seneng banget kita bisa ngelihat langsung gitu ya. Biasanya kan dengernya di berita gitu ya. Atau cerita dengar dari orang, ini kita lihat langsung dan ternyata Masya Allah keren banget tempatnya. Istananya juga bagus unik banget ya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari kedua cuplikan tadi, sejumlah artis dan juga influencer diajak Presiden Joko Widodo ini berkeliling Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, berharap IKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Semoga kita juga berharap seluruh proses pembangunan di IKN dapat berjalan dengan lancar. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini pemirsa dalam Presiden Activity. Saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.